चाहते होंगे। हम दोनों की वेलकम करता हूँ अपने चैनल देसी रिएक्शन में। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, मेरे साथ बैठे हैं अतर अली। तो आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है पास्की बिराका नी मुलानिया गैप की टोलोंग मोमेन टेक्ट दोगा स्वाद पपाकारा 17 अगस्तस कान री। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Hey ho pop gengs, 17 Agustus tahun 45 hari Independence Day, kemerdekaan. Indonesian flag. Terlibat dalam upacara 17 Agustus menjadi salah satu momen berharga tersendiri Wow. bagi banyak orang. Ada banyak kejadian yang tak terduga, mulai dari yang mengharukan hingga yang memalukan. Yuk, kita sama-sama kilas balik melihat berbagai momen tak terduga itu. Hitung-hitung sebagai hiburan, karena udah 2 tahun ya kita tidak merayakan hari kemerdekaan yang tak lagi seru akibat pandemi ini. Wow, amazing. Kita mulai dari aksi heroik yang dilakukan Yohanes Andekala alias Joni, bocah asal desa Silawan, Nusa Tenggara Timur. Yohanes. Pada perayaan 17 Agustus 2018 lalu, dia ini membuat semua orang berdecak kagum karena muncul dengan berani, tanpa alat bantu, bahkan tanpa alas kaki, memanjat tiang bendera setinggi 23 meter. It's a one man Ketika on upacara bendera dimulai, Joni sebenarnya sedang berada di tenda kesehatan karena sedang sakit perut dan gak bisa ikut upacara. Kala bendera pasukan pengibar bendera udah membentangkan merah putih, tiba-tiba bendera gak bisa ditarik ke atas karena tali pengikatnya terlepas dan menyangkut di ujung tiang. Wakil Bupati Belu JTO Seluan yang kala itu bertindak selaku inspektur upacara di Mota Ain langsung mengumumkan untuk mencari anak-anak yang bisa memanjat tiang bendera. Joni yang saat itu sedang berbaring tanpa disuruh siapapun langsung bergerak melepaskan sepatu, kemudian berjalan menuju tiang bendera. Berbekal pengalaman selama ini membantu orang tuanya manjat pohon kelapa, pinang, dan pohon asam, ia terlihat begitu gesit memanjat tiang bendera meski sempat ia terlihat kelelahan. Dan semua orang pun bersorak gembira setelah ia berhasil turun dan membawa tali yang tersangkut agar pengibaran bendera bisa dilanjutkan. Wah, berkat aksi itu ia kemudian diajak ke Jakarta loh untuk ketemu sama presiden yang mengabulkan permintaannya memiliki sepeda. Dan rumahnya pun dipercantik. Ketemu sama Menpora, lalu diajak nobar pembukaan SEA Games. Dikasih duit plus diajak naik Lamborghini juga sama Hotman Paris. Ketemu Via Valen dan beberapa pejabat negara. Sampai dapat beasiswa hingga S1 dari PLN. Wah, beruntung banget kamu Joni. Oh. Sebaliknya, pada satu upacara hari kemerdekaan tahun 2010 lalu, Ketua MPR yang dijabat oleh Taufik Kemas kala itu juga ikutan viral nih. Tapi karena salah baca naskah Pancasila. Waduh, dalam silah kelima kan seharusnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru malah dibaca menjadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Suami dari Megawati Soekarno Putri ini juga keliru dalam membacakan sila ketiga. Kalimat yang seharusnya tertulis Persatuan Indonesia, tiba-tiba kalimatnya bertambah setelah dibacakan menjadi Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh bla 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 bla. Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh rakyat dan Indonesia. Oh iya, ngomong-ngomong salah baca naskah Pancasila juga pernah dialami oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. Tapi bukan pas upacara 17 Agustusan sih, melainkan saat upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional pada tahun 2019.
dan peringatan Sumpah Pemuda di kantor Gubernur Sulbar 2017 lalu. Ya, alasannya sih karena udah tua dan lupa pakai kacamata. Selanjutnya ada kejadian yang menegangkan berlangsung pada upacara penurunan bendera merah putih di tahun 2019 lalu di lapangan Desa Alemba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, NTT. Kala itu, tali penggerak bendera terjepit di ujung tiang, membuat anggota Paskibra ini menjadi kesulitan. Mereka berusaha menarik agar tali penggerak bergerak turun, namun gagal. Tali tetap terjepit di ujung tiang bendera. Salah satu dari mereka bernama Herodes pun berinisiatif memanjat tiang bendera. Namun upayanya nggak mulus karena tiang bendera tiba-tiba miring lalu patah. Hal itu sempat membuat Herodes pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Tidak ada luka serius sih akibat insiden ini. Bisa fatal juga ya. Gak ada Johnny sih. Berikutnya ada kejadian yang tak kalah menegangkannya. Kejadian ini berlangsung saat upacara pengibaran bendera di kantor Gubernur Jambi tahun 2017 lalu. Meski sudah berusaha keras, baki yang berisi duplikat bendera pusaka merah putih ini tetap saja jatuh saat akan dibawa oleh petugas Paskibra ke atas panggung. Seketika, suasana menjadi menegangkan. Namun, Paskibra ini tetap berusaha tenang dan melanjutkan tugasnya hingga selesai. Asli, aku juga yang lihat ikutan panik. Mistake on lady, woman. Ya, gimana nggak panik? Soalnya dari kecil kan kita diajarkan untuk menjaga bendera kan? Apalagi kalau bendera yang dipakai buat upacara kemerdekaan. Tekanannya jadi double. Kamu juga mungkin pernah dengar, kalau pengibaran bendera di acara resmi terbalik, maka sang pengibar akan langsung ditembak. Serem banget kan? Namun faktanya itu cuma rumor doang kok. Ya soalnya mana mungkin anggota TNI atau Polri atau Pas Pampres yang udah berumur puluhan tahun nembak anak SMA atau SMK yang berumur 15-17 tahun hanya karena bendera terbalik yang gak disengaja. Buktinya nih, saat anggota Paskibraka Papua Barat tahun 2010 lalu yang mengibarkan bendera terbalik dan membentuk kupu-kupu ketika dibentangkan ini terjadi, para penjaga keamanan itu nggak ada yang bereaksi kok. Soalnya jelas banget sih, penyebabnya cuma dua. Kalau bukan kesalahan mengait tali, berarti bendera itu terbalik karena ada kesalahan saat mengikat bendera. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara pada upacara HUT RI ke-73 tahun 2017. Beberapa orang mengira ada tindakan sabotase atas kejadian ini. Namun faktanya, terbaliknya bendera ini asli karena kesalahan tidak disengaja. News mistake on flag. Oke, selanjutnya ada momen yang bikin pengen ikutan mewek. Bendera gagal naik saat upacara detik-detik proklamasi di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 2016 lalu. Insiden ini terjadi karena adanya kerusakan pada pengait bendera. Alhasil, para anggota pasukan pengibar bendera nangis histeris berjamaah karena merasa gagal menunaikan tugasnya. Padahal ya udah latihan berminggu-minggu. Pasti rasanya kecewa banget sih. Walaupun pelatihnya udah bilang itu bukan salah mereka. Tapi tetap aja nangis gak bisa dibendung. Dan tenang aja wahai netizen, gak cuman para paskibra yang pernah melakukan kesalahan. Buktinya presiden pun pernah nyaris mengalami kesalahan loh. Perhatikan mimik wajahnya yang agak panik saat diserahkan bendera pusaka pada perayaan Hari Kemerdekaan tahun 2017 lalu. Pak Jokowi mengaku saat itu ia bingung, apakah saat penerimaan bendera ia harus mengambil benderanya saja atau sekalian nama bakinya. Beliau hampir salah ambil, tapi untung paskibranya ngah dan segera menjawab saat dibisiki presiden. Hal ini kemudian Pak Jokowi ceritakan pada malam ramah tamah Jokowi dengan para paskibraka HUT Kemerdekaan ke-72 RI di Istana Negara. Namun ternyata gak ada satupun anggota paskibraka yang tahu kejadian ini loh.
Tapi kalau kejadian ini Wow. sih nggak bisa disembunyiin. Di tahun yang sama saat Pak Jokowi kebingungan mau ambil baki atau bendera saja, sebuah insiden memalukan terjadi di Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Gimana gak malu? Saat pengibaran bendera berlangsung, peci seorang anggota Paskibraka secara nggak sengaja tersangkut di bendera yang akan dikibarkan. Kemungkinan kain bendera nyangkut di logo Garuda yang terpasang di peci ya. Ya, meskipun malu, tapi kan namanya juga nggak disengaja, gengs. Beautiful flag Indonesia. Sama halnya kejadian rok melorot ini nih, lagi-lagi dari Sumatera Utara, tepatnya di pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-69 di lapangan Merdeka Medan tahun 2014 lalu. Aduh, gara-gara rok pengait, malunya sampai setanah air nih. Rok melorot juga terjadi pada tahun 2018 saat pemerintah Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka menyambut HUT ke-73 Republik Indonesia. Cewek ini pasti deg-degan banget ya. Untung masih sempat ditahan jadi gak melorot sampai bawah. Dan yang terakhir ada insiden yang paling sering terjadi sehingga membuat siapa saja pasti bakal deg-degan juga. Tahun 2010 lalu, salah satu anggota Paskibra dari Bima NTB, sepatunya terlepas saat bertugas. Namun, dia tetap berusaha tenang hingga tugasnya selesai. Terus, tahun 2016 di Goa, Sulawesi Selatan juga pernah terjadi hal serupa. Kalau yang ini sih lumayan beruntung karena insiden terjadi setelah bendera udah dikibarkan. Tapi yang terjadi di Halmahera Barat tahun 2018 ini sih lebih parah. Soalnya sepatunya si pembawa baki yang terlepas dan jelas jadi sorotan. तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।